Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kita kembali di tanggal 16 Maret 2022. Kita akan kembali menganalisa 5 buah emiten, yaitu di antaranya adalah emiten yang dimiliki oleh Sarana Menara Nusantara, kemudian Kalbe Farma, Carun Pokpan Indonesia, Indah Kiat Pulp and Paper, serta Waskita Karya. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Sarana Menara Nusantara, itu dengan kode emiten TOWR. Jadi TOWR hari ini secara bandar detektor itu tampak kita peroleh informasi bahwa top 1 broker itu sedang melakukan normal akumulasi, terus top 3 broker itu sedang melakukan big akumulasi, dan top 5 broker itu normal akumulasi, di mana broker DX adalah sebagai top net buyer-nya dan broker BB adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan secara volume itu tampak hari ini itu volume yang terjadi di transaksi TOWR itu tampak masih di bawah daripada volume rata-rata dalam 20 hari, akan tetapi sudah tampak bergerak lebih baik dari beberapa hari yang lalu. Dan kalau kita perhatikan dari RSI-nya itu tampak terbentuk extended divergence, dan kalau kita bandingkan dengan dengan teknikalnya sendiri, dengan grafik technical candle-nya itu tampak terjadi double bottom di sini. Jadi ini ada garis lurusnya di area support kuatnya, dan RSI-nya ini tampak bergerak naik sehingga boleh dikatakan ada extended divergence, sehingga kemungkinan TOWR kedepannya ini akan bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita perhatikan secara MA-nya itu tampak setelah kemarin tidak berhasil menembus di MA 20-nya, hari ini tampak sudah mulai sedikit menghijau dan berada di area support kuatnya di kisaran 1020 sampai dengan 1000, sehingga kecenderungan kedepannya berdasarkan extended divergence itu kemungkinan untuk TOWR ini akan bergerak ke atas. Itu sebagai resisten pertamanya itu adalah di 1100 di MA 50-nya, MA 200-nya, MA 100-nya, dan selanjutnya mungkin kalau tetap akan bergerak naik itu MA 200-nya adalah sebagai next resistennya. Dan seandainya kalau berada di bawah 1000 esok hari, itu kemungkinan lebih baik menurut saran kami adalah untuk melakukan cut loss. Dan emiten selanjutnya akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Kalbe Farma dengan kode emiten KLBF. Jadi KLBF kalau kita perhatikan secara bandar detektor itu tampak top 1 broker ini posisinya adalah small akumulasi, dan top 3 broker dalam posisi netral, sedangkan top 5 broker itu dalam posisi small distribution, di mana secara general itu broker sedang melakukan distribusi, di mana broker SZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1599, dan broker Kaset ini sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita lihat secara volumenya sendiri untuk KLBF itu tampak hari ini volume dari transaksi KLBF ini bergerak di atas volume rata-rata 20, sehingga cukup lumayan memberikan signal yang baik. Dan RSI juga tampak masih berada di kisaran 50 atau pertengahan. Dan kalau di sini kita perhatikan secara teknikal dari candle sendiri, itu tampak dari candle ini terbentuk ada candle hammer, sehingga ini sedikit bagus, itu badannya kecil dengan ekor yang cukup panjang, sehingga kalau kita perhatikan di sini tampak tekanan jualnya itu tidak berhasil, dan ditutup dia menguat sehingga membentuk hammer. Dan kalau kita lihat dari sisi trend lainnya sendiri, jadi kalau berhasil menembus dari resisten trend line, ini kemungkinan untuk KLBF yang saat ini sedang berada di Fibo 61,8-nya atau di 1600, kisaran 1600. Ini kalau berhasil menembus resisten trend line, ini kemungkinan akan bergerak ke area MA 50-nya di kisaran 1650,
dan seandainya tertembus kemungkinan akan bergerak ke Fibo 23-nya. Sedangkan sebagai area supply-nya itu tampak di area 1575 itu sampai dengan 1585 adalah area supply-nya, yang dimana area demand-nya yang cukup kuat, dimana tampak kalau kita perhatikan memantul beberapa kali di area 1590 sampai dengan 1575 ini. Dan kalau ini tidak berhasil menembus, itu kemungkinan akan kembali bergerak ke arah 1585 untuk KLBF. Dan emiten berikutnya yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Charon Pokpan Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan CPIN hari ini secara bandar detektor itu tampak posisi top 1 broker dan top 3 broker ini posisinya dalam posisi netral, sedangkan top 5 broker ini dalam posisi small akumulasi, di mana tampak broker YU adalah sebagai top net buyer-nya di harga 5783 dan broker AK sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu belakangan ini kalau kita perhatikan untuk CPIN itu secara bandar detektor itu tampak sudah mulai berubah dari posisi top 1 dan top 3 broker yang dalam posisi netral, sedangkan top 5 broker ini small distribution dan broker BK dalam 1 minggu ini adalah sebagai top net buyer-nya untuk CPIN di harga 5668 dan broker CC sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume perdagangannya sendiri untuk CPIN, tampak volume perdagangan hari ini itu masih berada di bawah volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Kan tetapi kalau kita perhatikan RSI ini tampak mulai bergerak mendekati 50-nya dari RSI 50, dan dari sisi candle-nya sendiri, dari sisi technical-nya sendiri itu tampak hari ini itu terjadi retest untuk di sisi resisten trend line-nya. Dan kalau kita perhatikan setelah dari sisi support-nya terjadi false breakout, jadi dia mencoba untuk mengetes resisten trend lainnya hari ini, dan tampak juga hari ini sudah mulai hijau candlenya. Dan bagi kami sendiri untuk CPIN ini memiliki resisten pertama adalah di 6025 dan resisten keduanya untuk yang agak sedikit lebih aman mungkin di MA 200 nya di 6230-an. Dan kalau kita perhatikan untuk CPIN ini dari grafik dalam weekly-nya itu kalau kita perhatikan tampak itu kemarin kalau kita perhatikan chart weekly, jadi ini chart weekly-nya itu tampak ada hammer di area resisten trend line-nya, dan hari ini tampak hanya doji yang kelihatan agak sedikit sedikit ragu-ragu dia bergerak kemana. Tapi kalau kita lihat di minggu lalu di 7 Maret ini lumayan hammernya lumayan gede, lumayan panjang ekornya sehingga memberikan sinyal yang cukup lumayan bagus karena sudah menembus dari resisten trend line dan terkonfirmasi hari ini walaupun hanya terbentuk doji di sini. Dan bagi kami sendiri untuk CPIN ini untuk meminimalisir risiko, itu kemungkinan kalau mereka tertembus di sini, tertembus di bawah daripada garis trend line, itu kalau terkonfirmasi besok tertembus di bawah 5600, itu kemungkinan bisa dilakukan cut loss, ataukah kalau Tuan Mania lebih suka untuk average down itu mungkin bisa dicari di bawahnya dia ada di mana. Dan emiten berikutnya atau yang ketiga yang keempat yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh INKP, yaitu Indah Kiat Pulp and Paper. Jadi kalau kita perhatikan INKP secara bandar detektor hari ini tampak top 1, top 3 dan top 5 broker itu kompak melakukan big distribution, sedangkan broker CP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 7817 dan broker kaset sebagai top net seller-nya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu belakangan ini pergerakan dari bandar detektor untuk INKP itu tampak
top 1 broker dan top 5 broker posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker dalam small akumulasi. Dan broker CC sendiri adalah sebagai top net buyer-nya di harga 8.108 dan broker BK sebagai top net seller-nya. Dari sisi volumenya sendiri kalau kita perhatikan hari ini itu tampak tekanan jual sudah mulai sedikit menurun dan volume perdagangan hari ini tampak berada di bawah dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita lihat juga untuk INKP itu dari sisi candlenya itu tampak bergerak menurun, dan dari sisi RSI-nya itu tampak di sini bergerak ke atas sehingga terkonfirmasi untuk INKP ini akan dalam waktu dekat akan segera bergerak ke atas. Kan tetapi kalau kita perhatikan kemarin itu tampak dari pasar sendiri terjadi panic selling, itu tampak pergerakan harganya yang cukup lumayan tinggi dengan volume penjualan yang juga cukup lumayan banyak. Akan tetapi hari ini tampak sedikit mulai reda untuk INKP, jadi pergerakan harga tidak terlalu begitu jauh. Dan kalau kita perhatikan daerah demand area daripada INKP dalam seminggu ini adalah di kisaran 1750 sampai dengan 17650, sehingga kalau kita perhatikan dari candle terakhir itu tampak mencoba menguji dari Fibo 61,8 di harga 7770 itu 7775. Jadi kalau kita anggap boleh dikatakan demikian, tampak berhasil memantul di daerah sini, sehingga kita tunggu konfirmasi besok. Kalau ini kemungkinan hijau untuk candle besok, maka terkonfirmasi untuk INKP ini akan bergerak ke atas menuju daerah daerah resisten yang dahulunya dari di daerah support, yaitu di kisaran 8.500 sampai dengan 8.800. Selanjutnya untuk emiten terakhir yang akan kita bahas itu adalah emiten yang dimiliki oleh Waskita Karya. Jadi kalau kita perhatikan Waskita Karya tampak hari ini itu hampir sama dengan INKP, itu terjadi big distribution, itu baik dilakukan oleh top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker, di mana broker kaset adalah sebagai top net buyer-nya di harga 560 dan broker CS sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi volume daripada WSKT sendiri, itu tampak volume hari ini dari 3 hari terakhir itu tampak volume sedikit menurun. Jadi tekanan jual sudah mulai menurun dan hari ini mulai hijau untuk WSKT, akan tetapi volume hari ini masih berada di bawah dari volume hari sebelumnya dan juga tampak masih di bawah volume 20-nya sendiri. Akan tetapi dari RSI-nya itu tampak sudah mulai sedikit bergerak mendekati area 50 daripada RSI, sehingga kalau ini tertembus kemungkinan sebuah sinyal yang cukup bagus untuk WSKT yang akan bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan juga dari WSKT, kalau kita perhatikan dari area supportnya yang kemarin di 550 itu berhasil tertembus, akan tetapi kalau kita lihat false, itu jadi dia berbalik arah dia naik lagi, dan hari kemarin itu tampak menguji daripada supportnya sendiri yang di 550, dan hari ini tampak hanya menyentuh saja sedikit untuk kaki dari candle hari ini, dan akan segera memantul untuk WSKT. Ini kemungkinan kalau dilihat dari retest yang hari ini itu berhasil memantul di daerah support, sehingga kemungkinan untuk WSKT dalam kedepannya ini akan segera menuju ke 620 sebagai resisten pertamanya dan 675 sebagai resisten keduanya. Dan tetapi kalau diperhatikan dari EMA-nya sendiri itu tampak WSKT ini masih trennya ini masih downtrend, sehingga cuan mania perlu sedikit hati-hati untuk bermain di WSKT. Mungkin kalau ingin lebih aman ya untuk ngambil take profit, mungkin bisa diambil di MA 50-nya yang di kisaran harga 600, kemudian sebagai resisten berikutnya adalah di 620.
Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan kembali sekali lagi kami ingatkan untuk membuat trading plan terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan ataupun pembelian dari emiten-emiten yang para cuan mania incar, dan tolong money manajemennya juga diperhatikan agar bisa bertahan lebih lama di area bursa saham Indonesia. Dan juga kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.